Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafani Ruska dengan NIM 1914030062. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 akan membahas tentang pengertian orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikannya. Dengan adanya orientasi peserta didik diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir kesulitan-kesulitan yang ia hadapi di sekolah barunya, sehingga sekolah memiliki kewajiban memberikan informasi yang berkenaan dengan kehidupan sekolah, mulai dari profil guru, staf, sarana dan prasarana pendidikannya, serta cara peminjaman dan pengembaliannya, serta kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Baiklah, saya Rahmiade Zulfa akan mempresentasikan hasil diskusi permakalah saya, yang mana poin kedua tentang urgensi orientasi peserta didik. Berdasarkan dari tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi anak secara maksimal sehingga menjadi keuntungan dalam dunia pendidikan, baik bagi anak maupun bagi masyarakat. Dengan demikian, anak didik memandang sekolah sebagai tempat mencari sumber atau bakal yang akan mengubah dunia bagi mereka. Orang tua memandang sekolah sebagai tempat di mana anak akan mengembangkan kemampuannya. Pemerintahan berharap agar sekolah akan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi warga negara yang cakap. Adapun faktor-faktor umum yang perlu dikenal dalam pentingnya pengenalan tentang peserta didik. Yang pertama, hakikat anak. Yang kedua, kebutuhan pokok anak. Yang ketiga, langkah-langkah pengembangan. Sekarang, faktor yang mendukung dalam pengembangan pendidikan anak di dalam pengenalan peserta didik, antaranya yang pertama, empiris, sosial, psikologis, dapat diukur dan diamati secara indrawi. Yang kedua, empiris, trandental. Dalam perkembangan empiris trandental ini, guru adalah ujung tombak dalam mengatur, mengarahkan, membimbing anak didiknya. Ketiga, anak pada hakikatnya baik. Jika seorang anak berperilaku kurang baik atau tidak dapat menuruti segala peraturan yang baik pula. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu tentang tujuan dan fungsi orientasi peserta didik baru. Tujuan orientasi peserta didik baru yang pertama yaitu agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang ketiga, agar peserta didik siap menghadapi lingkungan baru baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa nyaman dan menyenangkan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah nantinya dan juga dapat menyesuaikan dengan kehidupan sekolah. Sedangkan fungsi orientasi peserta didik menurut Imron yang pertama yaitu bagi peserta didik berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Yang kedua, wahana untuk mengenalkan siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu bagi sekolah atau tenaga kependidikan. Dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Baiklah, saya Radia Tamartia, saya akan melanjutkan penjelasan materi poin D dan poin E. Yang pertama yaitu poin D, prinsip orientasi peserta didik baru.
Penyelenggaraan MOS pada jenjang SMP, SMA, SMK ini berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu hari pertama masuk sekolah selama 3 hari diisi dengan kegiatan masa orientasi siswa yang bersifat edukatif dan bukan mengarah kepada tindakan destruktif atau kegiatan yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun secara psikologis. Yang kedua yaitu kegiatan MOS dilakukan selama jam belajar, antara lain dengan ceramah, pengenalan terhadap program, cara belajar, tata tertib, kegiatan ekstrakurikuler, dan visi misi sekolah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan MOS harus didasari pada prinsip 5M tambah 1T, yaitu mudah, murah, meriah, mengena, menyenangkan, dan terarah. Yang keempat yaitu pendanaan pelaksanaan MOS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau APBS. Yang kelima, penyelenggaraan MOS bersifat fleksibel atau luas, dapat memiliki beberapa acara yang telah tercantum. Acara yang dipilih harus sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Harus diingat bahwa daftar kegiatan yang dicantumkan dalam lampiran ini adalah alternatif kegiatan yang bukan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Bahkan sekolah dibolehkan mengembangkan acara lain selama acara itu mendukung tercapainya kegiatan MOS. Yang keenam yaitu pelaksanaan MOS harus melibatkan secara aktif guru dan siswa senior, karena kegiatan MOS merupakan bagian dari hasil efektivitas belajar siswa senior tidak diliburkan. Yang ketujuh yaitu kegiatan MOS dapat dilaksanakan secara terpusat atau secara terpencar. Kegiatan terpusat maksudnya yaitu kegiatan yang diikuti sekaligus oleh siswa baru dan siswa senior di bawah pimpinan fasilitator. Sebaliknya, acara terpencar adalah acara yang berlangsung dalam kelompok atau gugus. Tiap kelompok atau gugus dipimpin oleh seorang fasilitator yang berbeda. Fasilitator ini merupakan seseorang yang mengendalikan jalannya acara. Fasilitator ini bisa jadi kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, atau kakak kelas yang akan memandu kegiatan MOS. Yang kedelapan yaitu penyampaian materi dalam MOS seminimal mungkin menggunakan metode ceramah dan tidak boleh mengadakan lelucon dalam bentuk apapun. Karena prinsip MOS didasari dengan prinsip mudah, murah, dan memberikan rasa gembira bagi para siswa. Mengenai kegiatan MOS, maka dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Untuk pembiayaan, pelaksanaan MOS ini dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan sumber lain yang tidak mengikat pada kegiatan MOS ini. Baiklah, poin E yaitu prosedur pelaksanaan orientasi peserta didik baru. Prosedur pelaksanaan orientasi peserta didik baru ini dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh siswa baru pada masa orientasi siswa atau MOS ini. Yaitu yang pertama langkah-langkah pelaksanaan MOS. Dalam langkah-langkah pelaksanaan MOS ini yang pertama pembentukan panitia. Panitia MOS sebaiknya sudah selesai dibentuk dan diumumkan sebelum liburan akhir tahun pelajaran, sehingga panitia yang ditunjuk dapat melakukan langkah-langkah persiapan MOS. Yang kedua yaitu pembentukan gugus atau kelompok. Jumlah gugus atau kelompok yang dibentuk disesuaikan dengan jumlah siswa. Tiap gugus atau kelompok harus beranggotakan minimal 20, maksimal 25. Setelah terbentuk jumlah gugus atau kelompok, carilah siswa senior atau guru secara merata ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu penentuan koordinator. Penentuan koordinator juga ada penentuan wakil koordinator gugus. Tugasnya masing-masing satu orang guru sebagai koordinator gugus atau kelompok, warga sekolah, dan satu orang lain guru atau kakak kelas sebagai wakil koordinator. Yang keempat yaitu pengarahan teknis. Pada koordinator dan wakil koordinator sebagai instansi terkait lainnya memberikan penjelasan teknis tentang pelaksanaan MOS ini. Yang kelima yaitu penyusunan acara MOS. Panitia penyelenggaraan mengadakan rapat persiapan untuk memilih materi yang sesuai dengan kondisi, yang selanjutnya menyusun jadwal acara. Antar gugus dapat mempunyai susunan acara yang berlainan. Contoh materi acara MOS yang pertama yaitu materi wajib yang berisi wawasan, kesadaran berbangsa dan bernegara, bertata krama atau budi pekerti, pengenalan kurikulum, ibadah bersama,
Yang kedua yaitu materi pilihan. Yang termasuk pada materi pilihan ini yaitu cara belajar efektif kurikulum, dinamika kelompok, lomba kreatif bidang seni, lomba kreatif bidang olahraga, kepemimpinan atau leadership, perkenalan dengan kakak kelas, guru, tenaga kependidikan, dan lain-lain. Selanjutnya bakti sosial, ceramah anti narkoba, tata upacara bendera di sekolah, pengenalan kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang terakhir yaitu penentuan lokasi penyelenggaraan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.